Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, di mana kali ini akan memberikan kajian tentang keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Dan kajian yang akan memberikan kali ini yaitu pemateri channel Catatan Sang Kiai yang seperti biasa Buya Dr. Ahmad Maskur LCMTHI. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man tabi'a wa wala ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kita pada hari-hari yang penuh kebaikan ini, hari-hari yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Dan para mufassirin, hampir semua para ahli tafsir mentafsiri bahwa yang dimaksud layalin ashrin adalah malam dari hari-hari tanggal 1, 2, 3 sampai dengan 10 bulan Dzulhijjah. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah merupakan hal penting untuk diketahui, penting untuk diisi dengan kebaikan, penting untuk diamalkan, penting dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali manfaat serta faedah yang terdapat dalam 10 malam 10 tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah ini. Itu yang malam. Jadi secara umum melakukan kebaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah merupakan waktu-waktu atau saat-saat utama untuk kita berbuat baik, untuk kita melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan kita umat Islam sangat dianjurkan untuk mengawali bulan Dzulhijjah ini dengan taubatan nasuh, dengan taubat kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya, taubat yang nasuha. Mengawali yang kemarin ada beda di antara umat Islam, ada yang mengawali bulan Dzulhijjah tahun ini hari atau malam Jumat, ada yang mengawali malam Kamis. Iya. Itu apapun yang terjadi, yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah 10 malam awal bulan Dzulhijjah ini sebagai tanda kita mesti melakukan banyak kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Kemudian ayat ini diperkuat oleh sabda Nabi, oleh hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabba ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashar Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika syai'un. Di sabda Nabi, tak satu pun hari-hari yang setahun ini, di hari-hari yang dalam setahun, tak satu pun yang lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada atau dibandingkan hari-hari 10 Dzulhijjah. Artinya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ini harinya. Kalau ayat tadi malamnya.
di malam tanggal 1, malam tanggal 2 dan seterusnya. Nah, ini sabda Nabi harinya. Jadi mamin ayamin, tak satu pun hari yang lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, awal bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wadal jihad wa fi sabilillah ya Rasulullah." Sekalipun itu jihad fi sabilillah wahai Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah, ya. Sekalipun jihad, artinya ada seseorang jihad fi sabilillah di luar 10 hari bulan Dzulhijjah ini, itu tidak bisa disamakan atau tidak bisa dibandingkan dengan berbuat baik di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Termasuk bulan puasa juga lebih baik 10 hari Dzulhijjah. Termasuk. Jadi semua mamin ayamin, mamin yaumin. Iya. Tak satu pun hari. Iya. Kalau malam mungkin malam Qadar atau Lailatul Qadar. Iya. Mungkin di bulan puasa itu. Nah, ini sabda Nabi, mamin ayamin, tak satu pun hari. Kecuali, kata Nabi, ada yang bisa mengimbangi illa rajulun. Kecuali ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar dari rumahnya berangkat untuk berjuang fisabilillah dengan berbekal harta dan nyawa. Jadi harta dan nyawanya dikorbankan fisabilillah. Falam yarji' min dzalika syai'un, dan tidak pulang lagi. Mati di syahid di medan perang. Nah, itu bisa mungkin mengimbangi di kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Itu tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, artinya malamnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk berbuat baik di malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Untuk berbuat baik kita. Kemudian harinya disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi dengan hadis dan ayat ini umat Islam atau kita orang-orang mukmin mestinya harus selalu menyisakan atau membuat perhatian secara khusus tentang hari-hari bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, karena semangatnya umat Islam, karena antusiasnya umat Islam dalam melakukan kebaikan di awal atau 10 awal bulan Dzulhijjah ini, hingga terjadilah, artinya ada yang sangat menteliti betul kapan, jadi sangat merindukan, sehingga terjadilah ada perbedaan. Ada yang mengatakan mulai sekarang, ada yang mulai kemarin dan seterusnya. Itu karena antusias umat Islam untuk menghidupkan atau menjadikan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini sebagai ladang berbuat baik, ladang beramal yang banyak, ladang kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah ini hanya istilah kan. Kalau puasanya 9 pasti. Karena 10-nya itu kan hari raya. Ya, di hari rayanya itu sudah tidak puasa. Tidak boleh, haram. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wa yaumil adha. Itu hadis sahih. Rasulullah melarang umat Islam berpuasa, artinya haram berpuasa di pada hari raya, baik hari raya fitri maupun hari raya kurban. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi 10 hari Dzulhijjah istilah taghriban kata ulama. Artinya ya istilah karena 10 hari. Karena Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah walayalin asyr. Malam-malam 10 Dzulhijjah. Berarti termasuk hari rayanya kan begitu. Untuk kalau hari kebaikannya. raya. Kalau kebaikannya secara umum mulai malam tanggal 1 sampai malam Lebaran. Harinya juga dari tanggal 1 siang sampai ya tanggal 10. Ya, hari Lebaran. Hari Lebaran. Tapi puasanya
pasti hanya 9. Oleh karena itu banyak orang Islam yang melakukan puasa sejak tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada juga yang melakukannya hanya tanggal 8, di 8, 9. Iya. Kemudian ada juga yang hanya melakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau pada tahun ini insya Allah 9-nya ya hari Sabtu, karena hari Ahadnya Lebaran. Nah, oleh karena itu dari perbedaan itu di mana kita harus memusatkan kegiatan ibadah atau memaksimalkan ibadah kita, yaitu pada kemarin Lebaran atau tanggal 9-nya sampai tanggal 10. Dan di hari tanggal 10 itu kata Nabi SAW, hari yang terbaik adalah hari tanggal 10 itu. Afdalu ayyamid dunya. Jadi hari yang paling baik kata Nabi adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah itu. Walaupun demikian kita tidak boleh puasa. Iya. Tapi para ulama, dan juga ada hadisnya, bukan memerintah puasa tapi imsak istilahnya. Iya. Sampai selesai sholat. Jadi dari subuh jangan makan, jangan minum, tapi bukan puasa, tapi imsak namanya. Menahan diri sampai nanti habis salat Id pada hari ke-10 itu. Iya. Apakah tidak disebut juga hari ke-10 puasa? Tidak. Bukan puasa. Tidak boleh niat puasa. Karena puasa itu harus min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenam matahari. Artinya tidak ada puasa itu seperempat hari begitu? Tidak ada. Iya Bu ya. Walaupun secara ucapan mungkin istilah mungkin bisa sekedar puasa, tapi pada hakikatnya adalah imsak. Jadi yusannul imsaku, disunnahkan imsak, menahan diri dari makan dan minum sampai selesai menunaikan salat Id. Oleh karena itu salat Idul Adha adalah lebih awal daripada salat Idul Fitri. Iya. Terus Bu ya, keutamaan ada yang berpuasa 9 hari, ada yang 2 hari begitu. Ada yang hanya katakan melakukan imsak pada hari raya begitu ya. Tidak puasa artinya. Iya. Tidak puasa di 9 harinya, tidak puasa, hanya pada hari rayanya itu tidak makan hingga selesainya sholat Id begitu, sholat Idul Adha. Dari ayat dan hadis tadi tidak menyebutkan puasa. Iya. Allah menjadikan sumpah wal layalin ashr wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Artinya memang secara umum 10 malam awal bulan Dzulhijjah itu adalah memiliki keistimewaan. Iya. Kemudian sabda Nabi, al-amalus salih lima min ayyamin al-amalus salihu fihinna. Ini bukan puasa. Jadi amal saleh artinya bukan standar satu-satunya bahwa puasa itu amal saleh, bukan. Artinya ada orang yang tidak melakukan puasa, terus tidak melakukan berarti tidak melakukan amal saleh, tidak. Iya. Ya, silakan. Yang mau puasa tentu saja itu ya baik, sangat baik, dan Rasulullah melakukan puasa. Para sahabat juga melakukan. Iya, artinya di sini sebagian penafsiran dari amalus soleh ini ya termasuk sedekah, beribadah, yang lain selain bulan puasa ini juga termasuk kan Bu ya? Termasuk amal soleh. Iya, termasuk mendapatkan keistimewaan kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Iya. Dan perlu diperhatikan yang mendapat kebaikan itu amal. Jadi bukan fi'il saleh. Bukan perbuatan baik, tapi amal, nilai dari suatu perbuatan itu. Umpama kita di 10
awal bulan Dzulhijjah ini melakukan kebaikan tapi tidak diketahui orang lain kebaikan. Nah itu justru itu seperti itu yang dimaksud dengan amal soleh. Jadi kebaikan dalam hati, kebaikan dalam hati kita, sikap kita itu amal soleh. Yang dimaksud dengan al-amalus salihu fihinna ahabba ilallahi min hadhil ayyam. Jadi tidak ada suatu hari pun yang lebih dicinta oleh Allah kalau kita beramal soleh di hari tersebut dibandingkan dengan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Artinya kalau perintah di 10 malam dan 10 hari Dzulhijjah perintah puasa ini tidak ada, Bu ya? Tidak ada kalau perintahnya. Kalau perintah puasanya kan? Tidak ada. Iya. Jadi kalau Nabi berpuasa, iya. Jika Rasulullah yasumu yauma Arafata. Nabi puasa di hari Arafah tanggal 9 nantinya. Iya. Yaum Asyura, terus hari tanggal 10 Muharram, terus wasalasata ayamin fi kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulan. Itu yang biasa dilakukan Nabi alaihissalam. Tidak ada hadis Nabi yang bersifat ajakan berpuasa di 2 hari sebelum hari raya. Tidak ada, yang ada al-amalus soleh tadi. Jadi amal soleh artinya tidak ada perintah Anda berpuasa 9 hari, Anda harus berpuasa 8 hari atau 2 hari atau tidak. Nabi mencontohkan. Nabi alaihissalam melakukan puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Iya, Bu ya. Sehingga banyak umat Islam atau para ulama yang mentakkitan atau memperkokoh puasa itu pada tanggal 9. Tidak dari awal. Banyak ulama yang seperti itu. Jadi yang muakkad, yang diperkuat itu, dan kita mesti melakukan ya tanggal 9. Iya, Bu ya. Terima kasih penjelasannya pada kajian saat ini, yaitu tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah, dengan kata lain bulan haji. Untuk pemirsa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Semoga kajian dari channel Catatan Sang Kiai bermanfaat untuk semua pemirsa. Dan perlu diketahui juga bahwa tentang bulan Dzulhijjah tidak ada anjuran untuk berpuasa, namun yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah yaitu amalus soleh. Ya termasuk juga berpuasa di bulan Dzulhijjah karena menjadi amal juga, karena perbuatan baik itu mendapatkan keutamaan tersendiri dan keistimewaan tersendiri. Terima kasih untuk pemirsa channel Catatan Sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.